Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau baca ketika memakai pakaian baru. Halaman 35. Pada maghrib tadi saya lihat kitab terjemahan, ternyata banyak yang salah. Banyak yang salah. Di antaranya yang harus dikoreksi adalah halaman 35 Arab yang pertama. Doa memakai pakaian. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau memakai baju panjang selempang atau surban, maka beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Dan di sana dari khair yang pertamanya tidak ada hak. Itu berpengaruh itu terhadap makna. Jadi mohon bapak-bapak nanti di pertemuan selanjutnya bawa pulpen untuk mengkoreksi salah tulis. Allahumma inni as'aluka min khairi. Ya, di terjemahannya kan tidak. Ya, tolong ditambahin hak. Allahumma inni as'aluka min khairihi. Ya. Terus teks Arab yang kedua setelah itu, man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi. Itu salah lagi. Wa razaq tinggal tambah zaid situ. Wa razaq zaid. Antara roh sama kof di situ ada zaid. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Bukan haula tapi haulin. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Minni wala quwwatin. Loh, kok saya tahu? Saya itu belajar Al-Azhar ini 2004. Berapa tahun sekarang? 20 tahun berarti. Dulu memang sengaja dihafal, tapi dihafalnya bukan untuk diamalkan, tapi supaya dapat nilai besar. Semua kita hafalkan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Cuma sayangnya tidak diamalkan, dihafalkan untuk ujian supaya dapat bisa nilai besar. Makanya sedikit ada kesalahan dalam terjemahannya atau apa, bisa langsung ketahuan. Min haulin. Min ya. Nanti khawatirnya bapak-bapak mau hafal dari teks ini ya ternyata salah. Salah juga maknanya. Terjemahnya betul, Ustaz. Terjemahnya betul. Terjemahannya ada yang keliru. Terjemahannya ada yang keliru. Ada yang keliru. Ini siapa yang terjemahin? Coy. Salah beli saya. Coy. Baik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita. Perlu kita ketahui bahwasannya semua doa itu adalah dzikir. Semua doa adalah dzikir. Tapi tidak semua dzikir adalah doa. Dzikir itu mengingat Allah, tapi bentuknya berbeda-beda. Membahas ilmu agama atau membahas ilmu-ilmu yang lainnya yang mengantarkan kita pada ingat kepada Allah itu disebut dzikir.
lagi di jalan diserempet orang, astagfirullah itu dikir juga. Segala sesuatu yang mengantarkan kita pada ingat kepada Allah itu dikir. Jadi dikir sifatnya umum. Dikir yang paling tinggi itu adalah sholat. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, baca la ilaha illallah. Karena kata Nabi Abdul Dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir membaca la ilaha illallah. Yang keempat, salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling pendek salawat seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya setiap hari, paling tidak 300 kali. Baca salawat 300 kali paling tidak sehari. Yang kelima, zikir yang paling utama itu adalah membaca istighfar. Udah amalkan itu tadi. Salat, baca Al-Quran, baca la ilaha illallah, salawat atas Nabi Muhammad SAW dan istighfar. Setelah itu pilihan, bisa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, setiap doa adalah zikir, tapi tidak setiap zikir itu adalah doa. Luar biasanya zikir, ada satu hadis bahwasannya dari Abu Sa'id, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa itu? Hadis kursi. Ini hadis kursi. Isinya bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Maknanya dari Allah, tapi teksnya dari Nabi Muhammad SAW. Apa firman Allah itu? Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Artinya adalah barang siapa yang disibukkan berzikir kepadaku, lupa meminta kepadaku, maka aku akan berikan dia sesuatu yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Terutama orang-orang yang berzikir, enggak minta pun kita dikasih oleh Allah yang lebih baik daripada orang yang meminta. Ada orang yang berdoa, ya Allah minta anu, minta anu, minta anu. Orang yang berzikir dikasih oleh Allah lebih baik daripada orang yang meminta itu. Maka dari itu marilah sibukkan diri kita, hari-hari kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua yang ada zikir-zikir dari yang semua yang ada dalam kitab ini, hanya satu yang kita amalkan, yaitu doa mau tidur. Udah selebihnya nggak pernah diamalin. Mau tidur bismillah ya, suami udah. Setelah itu nggak ada. Mau pakai baju, masuk WC, masuk masjid, keluar masjid, nggak ada yang kita amalin. Jadi kita menghafal itu untuk ujian aja gitu, supaya bisa nilai. Selain itu nggak ada lagi pengamalan. Doa makan. Alhamdulillah doa makan gitu ya. Iya pasti. Doa makan. Ya seingat saya dari semua yang kita kaji waktu itu di pesantren, cuma satu yang diamalkan itu doa tidur. Nah maka dari itu malam ini dan malam selanjutnya di malam Sabtu kita kembali lagi membaca, menghafal dan mengamalkannya. Sambil pakai baju.
buru-buru gitu kan. Tidak ada doa-doanya sama sekali. Ya kan? Tidak ada Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma qala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma qala. Pakai baju bismillah juga enggak kayaknya. Benar enggak? Nah, mulai dari itu mari kita refresh lagi pengamalan-pengamalan kita terhadap apa-apa yang sudah kita kaji. Contoh kecilnya keluar masuk masjid kan baca doa kan? Ayo. Baca doa kan? Mau masuknya aja, Mau masuknya aja, keluar dia lupa. Nah, itu. Contoh kecil kayak gitu. Dan kita biasanya zikir itu kalau ada masalah, ya kan? Kalau ada masalah baru ingat Allah. Baik. Hadis sekarang yang ke ada nomornya ya di sini. Halaman 36. Halaman 36. Terakhir kemarin adalah ketika memakai pakaian baru. Pakai pakaian baru. Apa doanya ketika kita pakai pakaian baru? Jarang beli baju baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sampai yang kita tidak diamalkan ya. Yang mudah-mudahan kita setelah ini bisa mengamalkan apa-apa yang ada dalam kitab ini, terutama yang sudah kita kaji. Halaman 36. Ucapan ketika memakai baju baru, sandal dan semisalnya. Dianjurkan untuk mengucapkan perkataan seperti tersebut di atas. Yang kemarin yang tadi itu, Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu yang barusan saya baca apa? Allahumma alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, itu memakai pakaian baru, baju baru. Ya. Tapi ada doa khusus untuk memakai sesuatu yang akan kita kenakan, tapi sesuatu itu baru, kayak peci, sorban, sepatu, sendal, sarung. Nah, itu beda lagi doanya. Motor, mobil, enggak, sesuatu yang kita kenakan ya, yang menempel di tubuh kita. Apakah itu sarung, peci, gitu. Nah, ini doanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila akan memakai baju baru atau yang semisalnya, misalkan surban, komis atau selempang, maka beliau itu mengucapkan, beliau nyebutin dulu. Misalkan saya punya kopiah nih, kopiah baru, kan? Sebutin dulu kopiahnya, sebutin dulu nama kopiahnya. Misalkan kopiah Allahumma alhamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Sebutin dulu barangnya yang akan kita pakai. Misalkan sorban, ini sorban baru baca doa yang tadi, Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau memakaikannya kepadaku. Aku mohon kebaikannya dan kebaikan tubuh yang memakainya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tubuh yang memakainya. Ya. Terus hadis selanjutnya,
riwayat At-Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisa sauban jadidan, barang siapa yang memakai baju baru, faqala, maka orang itu mengucapkan, Alhamdulillahilladzi kasani ma warihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati." Segala puji hanya milik Allah yang telah memakaikanku baju baru untuk menutup auratku, dan aku pakai ini untuk menghias diriku dalam kehidupanku. Pakai baju baru. Nah, summa amada ila thawbi alladhi akhlaqa wa tasaddaqa bihi. Kemudian dia memakai baju baru itu kan ada baju bekasnya kan? Baju bekasnya itu disedekahkan. Ya. Kalau kita punya baju baru, baju bekas itu mana? Masih di sini mau dipakai lagi. Nah, ini kalau kita punya baju baru, kemudian baju yang bekasnya kita sedekahkan, kana fi hifdzillahi wa fi kanafillahi, maka dia ada dalam lindungan dan naungan Allah, wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan, dan dia berada di jalan Allah baik hidup ataupun mati. Beli baju baru, baju bekasnya disedekahkan, asalkan baju yang bekas itu layak pakai. Cuci dulu, setrika dulu, dibungkus dulu, kalau bisa disedekahkan. Nah, ketika memakai baju baru itu dibaca doa yang tadi, Alhamdulillahilladzi kasani ma warihi aurati wa tajammalu bihi fi hayati. Pakai baju, kemudian baju yang bekas kita bungkus rapi, kalau bisa pakai wangian, kasih ke orang. Maka orang tersebut mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah, dan sepanjang hayatnya dia ada di jalan Allah. Wah, sederhana ternyata ya untuk mendapatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ucapan bila teman. Nah, ada teman memakai baju baru, nah, jangan disirikin Pak, ya, jangan disirikin cie baju baru, enggak, tapi didoain. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Umar bin Khattab memakai baju baru, Umar itu ganti baju itu setahun sekali aja enggak. Makanya Nabi tahu banget apa yang dikenakan oleh Umar. Ketika Umar beda bajunya dengan yang kemarin dipakai, maka Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah itu baju baru atau baju bekas?" Umar bin Khattab menjawab, "Ini baju bekas." Maksudnya, ya memang bekas, tapi baru saya pakai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Umar, "Ilbas jadidan, wa'ish hamidan, wa mut syahidan." Pakailah pakaian yang baru, hiduplah dengan terpuji, dan matilah dalam keadaan syahid. Maka Umar bin Khattab itu matinya dalam keadaan syahid, ya, ditikam. Nah itu, ya selesai. Terus selanjutnya cara memakai baju dan sandal. Nah, ketika memakai baju sandal, celana atau sebagainya dianjurkan untuk memulai dengan yang kanan dan menanggalkan, melepaskannya mulai dengan dari yang kiri kemudian yang kanan. Demikian pula celak mata, bersiwak. Nah, siwak ini jangan sepele, kanan dulu Pak. Gosok gigi kanan dulu. Menggunting kuku, kalau menggunting kuku memang ada hadis khusus, kita disunahkan menggunting kuku itu dari sebelah kiri dulu. Hadisnya memang ada. Gunting kuku Pak kita dari yang sebelah kiri dulu, tapi dari manis sebelah kiri. Jari manis sebelah kiri. Ini kan jari manis nih. Antara
kelingking. Nah setelah itu jari kanan. Jari kanan dimulai dari jari manis, tengah, telunjuk, ibu jari, kelingking. Itu ada hadis khusus nanti untuk potong kuku. Menguntit kuku, mencukur kumis. Mencukur kumis jangan dari tengah, Pak, dari kanan dulu. Kanan dulu. Jawab. Kanan dulu. Kanan dulu. Terus kiri. Ya. Ada adabnya ini. Mencukur bulu ketiak, mencukur rambut kepala. Nah, siapa yang suka hiburan? Seniman tuh. Kanan dulu. Ya. Kanan dulu. Siapa ya? Minta sama tukang cukurnya, Pak, kanan dulu sunah Nabi gitu. Cukur rambut kepala, salam dalam sholat, masuki masjid, keluar dari kamar kecil, berwudu, mandi, makan, minum, pejabat tangan, mencium hajar aswad, mengambil sesuatu dari orang dan menyerahkannya dan sebagainya. Itu dimulai dari tangan kanan. Diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW senang mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusannya dalam bersuci dan memakai sesuatu di kaki. Mungkin saya baca ini ya, takutnya ada yang salah, bisa langsung kita koreksi. Saya compare dengan kita ini asli. Dengan isnad yang sahih, Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk bersuci dan makan, tangan kirinya untuk membuang hajat dan kotoran. Itu sudah terbiasa dilakukan. Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan kesaksian Hafsah radhiyallahu anha adalah Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum dan berpakaian. Ia menggunakan tangan kirinya untuk yang selain itu. Kalau ini tidak dibaca dan agak disepelekan, khawatir kalau sesuatu yang dari Nabi kita sudah tahu terus kita sepelekan, sampai-sampai tidak kita baca hadisnya kalau dalam buku, khawatir tidak bisa mengamalkan. Ya, tahu-tahu kita melakukan sesuatu yang baik dimulai dengan tangan kiri. Makanya untuk tabaruk itu dibaca. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi menyebutkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayyaminikum." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian semua memakai pakaian dan apabila kalian semua berwudu, maka mulailah dari yang kanan. Selanjutnya ucapan ketika menanggalkan pakaian untuk mandi, tidur dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satruma baina a'yunil jinni wa a'urati bani Adam ayyakul ar-rajulu al-muslimu idza arada an yatraha thiyabahu." Jadi tabir antara mata jin dengan aurat Bani Adam adalah ketika seseorang menanggalkan pakaiannya. Ketika salah satu dari kita menanggalkan pakaian, itu terlihat oleh mata jin. Ya, maka untuk menutup ketika kita buka aurat, buka baju, maka ada doanya. Doanya sangat mudah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Ya, bacaan ketika buka baju. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sekali lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Sudah beres. Lanjut. Pokoknya ngaji kitab ini cepat selesai, Pak.
Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa jika Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, bukan dari rumah, ia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udilla au azilla au uzilla au adlima au udlima au ajhala au yujhala alayya. Apa gitu ya? Apa pasti? Enggak. Bismillah doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal, kupasrahkan semua hidup majiku kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, berlindung dari sesatnya diri sendiri atau disesatkan oleh orang lain. Au azillah au uzillah, dan aku berlindung kepadamu dari tergelincir, baik tergelincir secara lahiriah, yang buang apa namanya, ada yang buang sampah sembarangan kita kepleset, ada maknanya secara maknawi, artinya tergelincir pemahaman kita terhadap agama. Au azillah au uzillah, aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan orang. Au adlima au udlima, aku berlindung kepadamu dari kegelapan tanpa petunjuk atau disesatkan oleh orang. Au ajhal au yujhal alayya, dan aku berlindung dari kebodohan dan tidak menghiraukannya orang terhadap diriku. Ini bagus juga. Semua doa dari Nabi Muhammad SAW adalah luar biasa. Satu hadis lagi sebelum kita tutup, melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai lainnya juga meriwayatkan sabda beliau, man qala idza kharaja min baitihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia berucap Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan untuknya hudita wa kufita wa mukita, maka dia akan mendapatkan petunjuk, kamu akan dinaungi dan kamu akan dijaga. Wa tanaha anhus syaitan, dan setan menyingkir dari orang yang membaca itu ketika keluar dari rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang membaca itu ketika keluar rumah, maka dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan dicukupkan dan dia akan dilindungi, dan setan pun enggan untuk mendekatinya. Dan selesai jam 8 lewat. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai doa atau bacaan ketika masuk rumah. Nanti ada satu bacaan ini dijazahkan oleh guru saya. Barang siapa yang membaca itu ketika masuk rumah, maka rezeki akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insyaallah. Terima kasih Bapak-bapak atas perhatiannya. Sudah jam 8. Kita jangan lama-lama lagi, baik. Musikum, mana sih Allah.